KWI masing toh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa sana dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di sore hari ini kami menjumpai Anda dalam program Hasanah yang insya Allah sore hari ini seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk membahas topik-topik yang insya Allah bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada segenap keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah syafaatnya bisa kita rasakan hingga di akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Pemirsa yang ada di rumah, kami seperti biasa akan mengangkat tema yang kali ini temanya adalah silaturahmi, jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti biasa juga kami ada narasumber, dan kali ini alhamdulillah sudah hadir bersama kita di studio ada Bapak Dr. Insinyur Haji Jafar Al-Katiri MM MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sekian lama ya beliau bertugas di Senayan. Alhamdulillah di kesempatan kali ini beliau meluangkan waktu dan ada waktu bersama kita di sini. Sehat walafiat Pak Haji ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir, dan tentu seperti biasa kami juga bersama ibu-ibu dari majelis ataupun dari kerukunan, dan kali ini adalah dari Kerukunan Wanita Islam Kelurahan Maasi yang dipimpin oleh Ibu Ketuanya, Ibu Ketua Haja Sumiati Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat semua ya? Alhamdulillah. Iya, nanti kita akan bincang-bincang dengan Pak Haji Jafar dengan tema kita silaturahmi jalan menuju ridha Allah. Baik, Pak Jafar, sebelum kita banyak bicara tentang silaturahmi, mungkin bisa dijelaskan dulu sebetulnya etimologi silaturahmi ini. Kalau saya tidak salah baca, sebetulnya kaitannya dengan keluarga ya, saling menghubungkan antara sesama keluarga. Apakah hanya sebatas itu atau ada penjelasan yang lain? Iya, terima kasih. Dan juga bisa jelaskan dari dasar agamanya. Silakan Pak. Terima kasih Bu Nur Hayati. Alhamdulillah. Jadi silaturahmi ini dalam Islam adalah sesuatu yang wajib sebetulnya. Baik. Syarah dari silaturahmi ini adalah wajib karena memang dampaknya sangat besar, dan memutuskan silaturahminya juga adalah sanksinya juga cukup besar. Dalam Al-Quran silaturahmi ini disebutkan dalam 7 ayat di dalam Al-Quran. Kemudian silaturahmi ini akar katanya itu adalah silah dan rahmat atau rahim. Jadi bisa silaturahmi, bisa juga silaturahim. Nah, tapi kebanyakan kita orang Indonesia selalu menggunakan silaturahmi. Nah, sila itu artinya hubungan, rahmi itu rahmat, atau rahim kasih sayang. Ya, karena itulah silaturahim atau silaturahim itu hubungan yang penuh kasih sayang. Jadi secara etimologi bermakna hubungan yang kuat, yang erat, yang penuh kasih sayang. Dan karena itulah rahmat maupun rahim, rahmat itu penuh dengan segala kebaikan, dan rahim itu adalah penuh dengan kasih sayang. Dan karena itulah hubungan ini wajib baik. Jadi silaturahmi wajib baik. Jadi orang yang bersilaturahmi, media yang digunakan silaturahmi, dan kemudian juga orang yang menerima silaturahmi wajib baik hukumnya. Jadi tidak boleh salah satu rusak. Misalnya orang yang datang bersilaturahmi, ya baik niatnya, yang menerima baik, tapi tempat silaturahminya haram atau nggak bagus, maka fasya namanya. Dia rusak silaturahminya. Begitu juga sebaliknya. Saya datang bersilaturahmi dengan niat yang baik, medianya tempatnya di masjid, ya baik atau tempat yang baik, tapi orang yang menerima saya dengan tidak baik, maka dia fasya'nya, dirusak silaturahminya. Jadi tiga-tiga wajib baik. Dan karena itulah
pahalanya cukup besar orang yang bersilaturahmi. Baik. Kalau kita kaitkan dengan tema kita, judul kita mencari ridho Allah, tentu kan kita tahu di kehidupan kita sebagai umat muslim ini tujuannya adalah mendapat ridho Allah. Kaitannya dengan ridho Allah ini bagaimana menurut Anda? Iya, memang silaturahmi ini banyak manfaatnya. Dan manfaat itu dari Allah. Ya. Karena itulah Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, ta'budullah wa la yusrik bi syai'in wa tuqimis shalah wa tu'tiz zakah wa tasilu rahim. Jadi ridho Allah ini datang kepada salah satunya 4 hal ini. Orang yang selalu taat kepada Allah, ta'budullah. Orang taat kepada Allah itu ridhonya selalu datang. Ya, yang kedua, wala yusrik bi syai'in. Dia tidak mensekutukan ya Allah dengan segala sesuatu. Kemudian wa tuqimis shalah, dia mendirikan salah. Selanjutnya wa tu'tiz zakah, dia mengeluarkan zakat. Dan yang terakhir wa tasilu rahim, dia menyambung tali silaturahmi. Ini adalah titik-titik di mana Allah memberikan ridho kepada kelompok ini. Ya, ibu dirikan sholat tapi tak pandai bersilaturahmi, ya, maka kita bisa kehilangan ridho Allah. Ibu kemudian juga tidak taat pada Allah tapi tidak mau bertegur sapa dengan tetangga, ya, punya kebencian dengan tetangga, maka juga akan kehilangan banyak. Jadi ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, saya punya tetangga seorang wanita, dia beribadahnya kuat, sedekahnya bagus, ya, tetapi kebenciannya kepada saudaranya dan tetangganya itu luar biasa. Bagaimana akhirnya dia di yaumil qiyamah? Maka kata Rasulullah, tempatnya adalah neraka. Ada seorang wanita yang ibadahnya sedang-sedang, tapi hubungan kebaikannya dengan saudaranya, tetangganya, dengan sesama manusia luar biasa. Maka tempatnya di dalam surga. Jadi ibu sholat bagus, ya, mengaji bagus, puasa bagus, sedekah bagus, haji sudah berapa kali, tapi musuhi tetangga, ya, tidak mau bertegur sapa dengan tetangga, maka kata Rasulullah, di yaumil qiyamah tempatnya di neraka. Iya, jadi ini sangat berkaitan ya. Jadi kaitannya dengan ke akhir kita nanti di dunia ini bukannya sekedar ibadah formal, ibadah fikih gitu ya. Tapi bagaimana hubungan dengan sesama kita itu juga sangat mempengaruhi. Betul. Nah, sekarang ini kan kita juga tahu nih Pak ya, sejak adanya media sosial yang cukup besar gitu kan, juga hubungan silaturahmi kita tuh kadang-kadang hanya sebatas media sosial. Itu apakah juga termasuk yang dinamakan silaturahmi, Pak? Jadi gini, silaturahmi itu sesuatu yang terhubung, ya. Jadi media apa saja yang dipakai dan kemudian memperkuat silaturahmi, persaudaraan, kekerabatan, ya, itu tidak masalah selama media itu halal. Tempat maupun apapun yang menghubungkan. Jadi kata Rasulullah, laisa wasilu bil mukafi walakinna wasilul ladzi idza quti'ar rahim. Jadi yang bukannya yang disebut silaturahmi itu orang yang membalas kunjungan atau membalas pemberian, kata Rasulullah. Bukan. Tapi silaturahmi itu orang yang menyambung yang terputus. Gitu. Jadi bukan kita datang membalas kunjungan itu silaturahmi, tidak. Tapi kita berusaha menyambung sesuatu yang terputus, diputuskan atau terputus, itulah silaturahmi. Iya. Kalau tadi Bapak menjelaskan sebetulnya silaturahmi itu adalah kasih sayang begitu ya kaitannya. Itu kan kaitannya dengan keluarga. Bagaimana dengan hubungan sosial begitu, Pak? Ya, jadi memang yang didahulukan itu adalah keluarga, hubungan kekerabatan. Ya, itu selalu Rasulullah ingatkan kepada kita. Bahkan kalau kita kemudian mau bersedekah, ya, kepada fakir miskin, ya, mau bersedekah kepada fakir miskin, maka pahalanya satu, sedekah.
ya. Pahalanya cuma satu, sedekah. Tapi kalau kita mau bersedekah kepada keluarga, ya, maka pahalanya dua. Sedekah dan pahala silaturahmi. Ini hadisnya ada. Ya. Jadi maka ketika kita punya rezeki, kemudian rezeki itu ya pas-pasan, ini mau disedekahkan kemana? Ya, maka sebetulnya disuruh sedekahkan kepada keluarga kita. Ya. Jadi pahalanya dapat dua, pahala sedekahnya dan pahala silaturahmi. Jadi pemberian itu juga silaturahmi. Gitu. Baik. Ini menarik ya, bahwa kalau selama ini kita mengetahui silaturahmi harus kepada orang dari luar, tapi sebetulnya lebih dianjurkan oleh Rasulullah kita menjaga silaturahmi sesama kerabat kita. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya untuk Anda pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Kok bisa jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Fadil ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu. Maaf ya. Maaf. Kok itu Bu jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah diliatin doang. Tolongin itu. Elah, jangan. Sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Setiap tenun songket adalah cerita. Setiap helai adalah warisan. Kain tenun songket bukan hanya sekedar kain, tetapi juga simbol kebanggaan dan identitas kita. Dengan tenun songket, kita tidak hanya mengenakan pakaian, tetapi juga melestarikan tradisi dan merayakan keindahan budaya. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita masih dengan tema silaturahmi adalah jalan menuju ridha Allah, dan masih dengan Bapak Dr. Insinyur Haji Ja'far Al-Kathiri sebagai narasumber kita, dan juga ibu-ibu dari kerukunan wanita Islam Kelurahan Maasing. Tadi sudah banyak beliau menjelaskan tentang silaturahmi, bahwa ada pesan khusus di sana. Kita harus lebih memperhatikan keluarga kita ketika bicara tentang silaturahmi, karena itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Baik ibu-ibu, saya berikan kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya ya. Silahkan untuk penanya pertama. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sumiati Mahmud. Saya akan bertanya, dalam Islam kita dilarang untuk memutuskan silaturahmi selama 3 hari. Bagaimana kalau kita memilih untuk menghindari orang yang membuat kita tidak nyaman? Apakah itu disebut memutus silaturahmi? Curhat Bu, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya, memang tidak boleh. Rasulullah melarang kepada kita untuk mendiamkan saudara kita, kerabat kita, tidak mau kita bertegur sapa selama 3 hari. Ya,
Bahkan kalau kita tidak bertegur sapa selama 1 tahun, maka tempatnya kita adalah neraka. Ya. Maka Rasulullah melarang, karena 3 hari itu bisa membuat psikologi kita akan berlama-lama, karena itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Rasulullah pernah mengingatkan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Satu ketika orang bertanya kepada Rasulullah, kerabatnya itu sudah 3 hari tidak menjawab salamnya, tidak mau bertegur sapa. Maka Rasulullah mengatakan, la yuhillu an huzura ahu salasi, ya, maka kamu dilarang, kata Allah, tidak halal bagimu untuk berdiam diri kepada saudara kerabatmu selama 3 hari. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, man hajara, barang siapa yang tidak berbicara selama 3 hari, ya, maka apa istilahnya, famata, kata Rasulullah, fadahalan nar. Kalau dia tidak bicara dengan saudaranya selama 3 hari, maka kalau dia mati dalam keadaan tidak bicara, famata fadahalan nar, maka tempatnya neraka. Jadi kalau ibu berdiam diri 3 hari, tiba-tiba ibu meninggal, maka kita masuk neraka nanti. Jadi memang berat. Ini silaturahmi ini nggak gampang. Jadi kalau punya masalah dengan, kalau sudah 3 hari, maka kita datang mengunjunginya. Ya, ini hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah mengatakan, tidak halal bagi seorang Muslim, ya, itu tidak bicara kepada saudaranya selama 3 hari. Ya, kalau di antara mereka 3 hari sudah tidak berbicara, kata Rasulullah, maka salah seorang di antara mereka mendatangi orang yang tidak dibicarakan itu. Salah seorang yang harus mengawali, datang untuk mengucapkan salam. Apabila dia mendatangi dan orang itu menjawab salam kepadanya, maka keduanya mendapat pahala yang banyak. Dan apabila ketika dia memberi salam, dia datang agar 3 hari ini bisa bicara, kemudian orang itu tidak menjawab salamnya, maka orang itu telah memborong dosa. Ya. Dan apabila dia sudah menyampaikan salam, maka orang ini tidak dalam kategori yang tidak dihalalkan itu. Jadi dia tidak masuk kategori yang tidak dihalalkan. Jadi dia terbebas dari kematian untuk masuk dalam api neraka. Karena dia sudah datang. Orang itu tidak jawab, maka orang itu memborong dosa, dan dia sendiri terbebas daripada kesalahan untuk tidak halal selama 3 hari. Baik. Susah ya Pak ya? Ya. Tapi insya Allah sederhana sebetulnya. Iya. Ya. Tapi insya Allah bisa dilakukan, karena katanya luka hati itu susah gitu diobatin ya Bu ya. Tapi semoga dengan agama ini itu bisa mengajarkan kita sebagaimana Rasulullah selalu memaafkan begitu. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan yang berikut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Karmalimono. Ingin bertanya bagaimana hubungan silaturahmi bisa memperkuat masyarakat, keluarga dan masyarakat. Baik, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan ini Pak, bahwa kita lihat ya sekarang kan fenomenanya adalah seperti masyarakat tuh terlalu individual gitu Pak ya, sehingga mungkin nilai-nilai silaturahmi ini bisa aja pudar gitu di generasi-generasi berikutnya. Bagaimana ini kita memperkuat hubungan antara manusia dan keluarga kaitan dengan silaturahmi? Yang pertama, silaturahmi ini kan sesuatu yang baik. Kalau dilakukan secara ikhlas, maka sesungguhnya mendatangkan banyak manfaat, Bu. Ya, kalau kita betul-betul silaturahmi, karena silaturahmi ini mendatangkan yang disebut dengan kekuatan energi uhuwah. Ya, dan energi uhuwah ini sesuatu yang dibangun oleh Rasulullah sehingga membangun peradaban umat Islam. Kalau tidak ada kekuatan uhuwah, maka peradaban umat Islam itu nggak ada. Dan uhuwah ini kuat sekali.
Karena itulah coba kita pikirkan ajaran mana yang mengajarkan untuk kita bersalaman 5 kali dalam sehari. Ya, dengan erat, dengan betul-betul sungguh-sungguh. Seorang muslim dengan muslim yang lain, ya, ketika saling memaafkan, ya, saling berjabat tangan di sore hari, maka sebelum kedua tangan dilepaskan, Allah mengampuni dosa-dosanya mereka pada hari itu. Jadi ayo kita berjabat tangan. Ini kekuatan yang luar biasa. Bahkan kata Rasulullah, man sarrahu an yubsatalahu fi rizki wa yunsa'allahu fi asarihi falyasir rahim. Ya. Barang siapa, ya, yang ingin diperpanjang umurnya, ya, wa yunsa'allahu fi asarihi, ditambah rezekinya, diperpanjang umurnya, falyasil rahim. Jadi ibu kalau mau tambah rezeki, istilah saya kalau ingin cepat kaya ibu, ya, dan panjang umurnya, maka kata Rasulullah, falyasil rahim, sambung silaturahim. Kalau kita dekat dengan orang, rezeki itu banyak, ya, umur panjang. Kalau kita tidak dekat dengan orang, maka hubungan kita buruk, ya, silaturahmi kita nggak ada, rumah kita terkunci, orang nggak bisa masuk, kemudian kita juga jarang datang dalam hubungan-hubungan kemanusiaan, kemudian salah sedikit kita benci orang, kita juga suka ribut dengan orang. Maka pertama, ya, kita ini umur pendek. Bagaimana umur pendek? Kita masih hidup, jalan di jalan, orang bilang, wah masih hidup dia. Orang udah nggak pakai. Iya. Umur kita terasa pendek walaupun masih hidup. Subhanallah. Kemudian yang kedua, ya, kita akan kehilangan rezeki. Ya, ibu tahu dalam perusahaan ada yang namanya divisi marketing. Itu sesungguhnya divisi silaturahim. Ya. Semakin dia bersilaturahmi ke klien, semakin dia datang ke nasabah, dan dengan kebaikan-kebaikan, maka nasabah itu, orang-orang itu akan berbalik memberikan kebaikan kepadanya. Jadi bayangkan kalau ibu punya hutang, mau meminjam, bagaimana kalau musuh sekampung? Nggak ada yang memberi pinjaman, nggak ada yang memberikan jalan keluar. Rezeki kita terkurung. Nah itulah yang disebut dengan orang bersilaturahmi itu, ya, automatically akan memperpanjang umur, ya. Kenapa hati kita senang, gembira kalau kita mau ke sebelah, mau beli sayur di sebelah, karena kita nggak baik silaturahmi dengan dia, hubungan buruk, kita keliling, putar 2 kampung baru sampai ke tempat sayur di sebelah. Padahal cuma 10 meter. Itu kenapa? Ya, kita bisa terjadi apa-apa di jalan. Karena kita tidak pandai bersilaturahmi. Siksa, ya, terjepit hidup. Maka silaturahmi ayo, ya. Orang silahkan membenci kita, tapi kita nggak usah membenci mereka. Ya, jadi salah satu cara silaturahmi, bagaimana kita bisa memaafkan kesalahan orang, baik yang tersembunyi maupun tidak tersembunyi. Kita maafkan, kita ikhlaskan. Maka hidup ini, maka Allah datangkan rezeki dari tempat yang tidak bisa kita sangka-sangka. Inilah hubungan yang silaturahmi yang sesungguhnya bisa mendatangkan rezeki kepada kita dan bisa mendatangkan kebaikan kepada kita. Itu harus kita pelihara. Iya. Oke. Kalau Bapak lihat sekarang ini bagaimana fenomenanya dengan kita semakin lebih banyak berinteraksi di media sosial? Nah, sebenarnya bagus, ya, Pak Nurhayati. Sebenarnya bagus, semakin banyak. Tapi silaturahmi hari ini, silaturahmi kadang-kadang tidak tulus. Kadang-kadang tidak ikhlas. Kita mengkontak teman, mengkontak kawan kalau ada perlu. Boleh nggak kita duduk bersilaturahmi tanpa duit? Tanpa ada kepentingan. Bukan karena kita butuh sama dia, kemudian kita WA, kita telepon, kita datangi rumahnya. Boleh nggak kita mendatangi rumahnya hanya mengatakan, Anda sehat nggak? Ibu sehat nggak? Sudah 2 hari saya tidak lihat. Tadi malam di masjid nggak kelihatan, biasanya kelihatan. Kita kunjungi dia, kemudian kita datangi, Masya Allah, ya, dia kurang sehat. Atau kita datangi mungkin dia lagi kurang apa sehingga tidak keluar rumah. Jadi coba itu yang dilakukan sahabat Rasulullah. Sehingga betul-betul Islam rahmatan lil alamin. Ya, kita memaafkan dengan ikhlas kalau salah, ya. Kita sudah ikhlaskan duluan sehingga umur kita panjang, berkah Allah turun. Ya. Ini sekarang makanya
Tidak boleh kita ini kadang-kadang, kenapa dia tidak ke masjid? Kita mulai prasangka, kenapa dia nggak datang di arisan? Kemudian, nggak ada duit dia ini. Oh, ada begini dia. Oh, dia nggak datang karena dia ada pinjam kemarin belum diganti, ya kan? Jadi nggak boleh. Karena itu Rasulullah dalam sebuah majelis disampaikan untuk ibu-ibu, untuk para wanita, iyakum wa dzanna, fa inna dzanna akdzibu hadis. Wala tahasasu, wala tajasasu, wala tahasadu, wala tadabaru, wala tabaghadu, wa kunu ibadallah ihwanan. Jauhi prasangka. Karena prasangka itu perbuatan kotor. Waduh, ini dia begini. Waduh, dia ini begini. Waduh, dia begini. Enggak bisa, ya. Enggak bisa. Kita enggak tahu kebaikan apa yang dilakukan dan persoalan apa yang dihadapi, ya. Wala tahasasu, jangan mencari-cari kesalahan orang, apalagi orang itu baik. Wala tajasasu, jangan menjelek-jelekkan orang. Wala tahasadu, jangan kalian hasad, iri, dengki, kata Rasulullah. Jangan, ya. Kalau dia dapat beli televisi, beli TV. Suaminya jualan di pasar, kok bisa beli televisi, bisa beli mobil? Nggak bisa. Kita doakan biar nikmat itu datang kepada kita yang sama. Kalau kita doakan orang yang mendapat nikmat, tidak boleh kita hasad, tidak boleh kita iri, dengki. Semua amal ibadah kita terbakar seperti api membakar kayu bakar. Itu orang yang hasad, iri, dengki. Jadi ibu punya pahala hilang semua. Sholat hari itu hilang karena hasad kepada tetangga. Bagaimana kita sujud, bagaimana kita ruku, tapi kemudian orang di samping kita benci. Bagaimana doa kita mau dikabulkan oleh Allah? Ya kan? Jadi hilangkan itu. Bu. Wala tadabaru, wala tabaghadu. Jangan saling berpaling hanya karena beda-beda pendapat, beda pendapatan. Ya, dan wala tabaghadu, jangan saling bermarah-marahan. Wa kunu ibadallah ihwanan. Kalian adalah orang-orang yang bersaudara. Ini adalah fungsi-fungsi silaturahmi. Jadi jangan seperti itu terjadi sehingga silaturahmi kita makin kuat. Ya, ibadah kita diterima oleh Allah. Kadang doa kita tidak dikabulkan. Kenapa? Karena kita maki-maki dalam hati tetangga kita tanpa kita sadari dan kita merasa kita sudah bersih. Enggak, Bu. Ibadah kita nggak akan dapat pahalanya sepanjang kita membenci orang yang di sebelah kita lagi sholat, atau tetangga kita yang lagi ada di rumah sebelah, atau saudara kita, atau kerabat kita. Ya, kita membenci dia dalam hati, itu menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Nauzubillah. Oke, baik, mudah-mudahan jelas ya. Ya, saya beri penanya berikut. Yang berikutnya silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti Pakaji. Saya ingin bertanya, apakah termasuk dosa besar jika kita memutuskan silaturahmi? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masuk golongan dosa besar? Apakah dosa besar? Iya, jumhur ulama mengatakan dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena orang yang memutuskan silaturahmi tempatnya neraka jahanam. Ya, kalau kita membaca surat An-Nisa ayat 1, ya, ada surat Ar-Ra'd ayat 25, ya, Allah mengatakan, ya, bahwa dalam surat Ar-Ra'd orang-orang yang mengingkari janji, ya, setelah dia meneguhkan, setelah dia berikrar, dia sudah berjanji, kemudian dia mengingkari janji, dan orang-orang yang memutuskan apa yang disambungkan oleh Allah, dia putuskan silaturahim itu. Dan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, maka laknat dan kutukan Allah kepada mereka, dan tempat kediaman mereka yang paling buruk adalah neraka jahanam. Baca surat Ar-Ra'd ayat 25. Coba. Ya. Kalau tempatnya neraka jahanam dan dilaknat, dikutuk oleh Allah, maka itu dosa besar. Ya. Ibu mau nggak dikutuk oleh Allah? Mau nggak dilaknat oleh Allah? Ibu kaya, hebat, pintar, punya ini dunia, tapi meninggal dalam keadaan kutukan dari Allah, nggak ada apa-apanya. Ya, jadi karena itu dia salah satu dosa besar. Ya, karena memang ini fil amr. Ya, wattaqullahalladzi, ya, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian wal arham. Ya, artinya hendaknya kalian menyambung tali silaturahmi. Ya, itu yang paling penting. Karena itu fi'il amar, bukan pernyataan Allah, tapi fi'il amar. Artinya perintah Allah silaturahmi itu. Baik. Jelas ya Bu ya, semoga kita terhindar dari hal-hal untuk bisa memutuskan silaturahmi. Baik pemirsa, kami akan kembali untuk Anda, tapi kita jeda dulu sejenak.
Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita masih di Hasanah Mimbar Agama Islam kali ini dan alhamdulillah masih dengan Bapak Insinyur Haji Ja'far Al-Katiri sebagai narasumber kita yang tadi sudah banyak sekali menjelaskan tentang silaturahmi kaitannya dengan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ada tersisa 2 penanya lagi ya dari Ibu Majelis dari KWI Kelurahan Masing. Saya persilakan untuk Ibu bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Namanya siapa, Bu? Nama saya Ibu Nova Duda. Saya ingin bertanya, adakah anjuran dalam Islam agar kita bisa memaafkan kepada orang yang telah menyakiti kita sehingga kita terhindar dari memutus silaturahmi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu tips dan trik nih kayaknya. Perempuan susah, Pak. Jadi memang kalau bicara hati nih. Kalau bicara hati perempuan paling lama memendam dendam. Ya. Jadi dia bisa menjaga rahasia cinta selama 40 tahun, tapi tidak bisa menjaga rahasia hati dalam satu hari. Ya, begitu kata para filsuf. Tapi begini, memaafkan itu ajaran Islam, ajaran agama semuanya. Dan memaafkan itu mulia. Ya, bahkan ini perintah Allah dalam Al-Qur'an. Kalau kita baca surat Ar-Ra'd, Allah mengatakan khudil afwa wal mur bil urf wa a'rid anil jahilin wa a'rid anil jahilin. Khudil afwa, jadilah pemaaf. Coba, jadilah pemaaf. Bentuk dirimu menjadi pemaaf. Bentuk keadaanmu menjadi pemaaf. Apapun siapapun kamu, mau kamu orang kaya, orang miskin, orang hebat, orang nggak punya ilmu, tapi bentuk dirimu khudil afwa, jadilah pemaaf. Apapun persoalannya, apapun yang kau hadapi, ya, ketika orang menganiaya kamu, ketika orang memfitnah kamu, ketika orang menggibah kamu, ketika orang mengambil hak kamu, maka khudil afwa, jadilah pemaaf, wal murf bil urf, dan ajaklah orang berbuat baik. Wa a'rid anil jahilin, dan menjauhi orang-orang bodoh di antaramu. Karena orang bodoh itu mencelakakan 2 hal, mencelakakan dirinya dan mencelakakan orang lain. Kalau kita tanya, Pak, jalan menuju ke daerah sana di mana? Oh, lewat sana. Ya, dia pergi ke sana, dia celaka, kita juga celaka karena salah jalan, karena bodohnya dia. Nah, jadi Al-Quran yang mengatakan, jadilah engkau pemaaf, ajak orang berbuat baik, dan jauhi orang-orang yang bodoh di antaramu. Karena kalau kamu berdebat dengan dia gak akan habis. Kemudian ada lagi ayat yang luar biasa. Jadi jangan cuma nanti kita meminta maaf nanti bulan Ramadan, Idul Fitri, sudah juga. Jangan dulu baku maaf, nanti tunggu kita orang Idul Fitri. Emang umurmu sampai di sana? Kamu 3 hari tidak bicara, tempatmu neraka. Famata fa'adalan nar. Kalau kamu mati dalam 3 hari tidak bicara dengan saudaramu, maka tempatmu neraka. Kan begitu. Nah, karena itu wasairu ila magfiratin min rabbikum wal jannah ardulas samawati wal ardu idal lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dara wal kadhiminal gaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu, kata Allah dalam Al-Qur'an, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kepada siapa ini? Ampunan Tuhanmu, surga yang luas untuk kepada uidat lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang Ibu, mau kita bertakwa. Dalam ayat itu dikatakan, siapa orang bertakwa? Allah sambung, ada 3 ciri. Ingat Bu, 3 ciri orang bertakwa. Jadi kalau ibu mau masuk surga, rezeki banyak di dunia, dan mati masuk surga, maka jadilah orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Ya, alladzina yunfikuna fis sarai wad dara, tadi saya bacakan. Orang yang mendapat surga Allah dan ampunan Allah adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ada 3 cirinya. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Dia mau menafkahkan hartanya baik di waktu kaya maupun di waktu miskin. Waktu kaya dia bersumbang masjid. Setelah miskin tidak mau bersumbang. Atau kalau ketika dia miskin dia masih menyumbang, itu ciri orang bertakwa. Ya. Karena nggak gampang Bu. Ketika miskin dia bersumbang. Itulah ciri orang bertakwa. Yang kedua, wal kadhiminal gaiza. Dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Ketika agama membenarkan dia mampu mampu menjaga amarahnya, ya. Ketika dia berhak marah,
ketika agama menghalalkan dia marah. Tapi karena dia mampu orang menahan, ini ya. menganiaya dia, pokoknya segala hak dia diambil segala macam, ya. Tapi dia menjaga amarahnya, dia tidak marah, padahal dia berhak untuk marah. Ya, hukum konvensional dunia mengatakan dia pantas marah, hukum agama mengatakan dia pantas marah, tapi dia tidak mau marah. Itulah ciri orang bertakwa. Menjaga amarah tidak gampang, Bu, ya. Betul nggak? Tiba-tiba ibu jalan pagi-pagi pulang atau sore-sore pulang dari jualan, ya, dapat untung, tiba-tiba lewat depan rumah orang lempar batu. Kira-kira ibu gimana? Marah nggak? Ya, insya Allah ibu-ibu masih enggak. Ya, artinya ibu menjaga amarah, menahan amarah. Waduh, saya dilempari dengan batu. Masya Allah, teringat Rasulullah dilempari. Tambah lempar. Ya, biar saya kayak Rasulullah. Kan susah. Nah, itu ciri orang bertakwa. Makanya Rasulullah itu orang bertakwa. Ya. Wal afina anin nas. Ciri yang ketiga, mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya Allah, gara-gara dia kita warung tutup. Gara-gara dia anak saya putus sekolah. Gara-gara dia, ya, saya jadi miskin seperti ini. Gara-gara dia saya dimarahin semua orang. Dia datang minta maaf. Apa kita memaafkan, Bu? Maafkan. Maka memang berat. Itulah ciri orang bertakwa. Wal afina anin nas. Wallahu yuhibbu muhsinin. Maka kalau kita melaksanakan tiga ini, wallahu yuhibbu muhsinin. Allah cinta, Allah senang, Allah suka sekali. Allah memeluk kita, orang-orang yang mau melaksanakan kebaikan. Oke, baik. Insyaallah, Kita lanjut lagi penanya terakhir ini, Pak. Ya, silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Santri Muinti ingin bertanya, bagaimana cara mengajarkan silaturahmi kepada anak-anak sementara kita ketahui banyak generasi kita lebih sibuk silaturahmi di media sosial. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara dengan kenyataan hari ini, ya. Fakta hari ini kadang-kadang handphone yang kita pegang itu kadang-kadang mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Kita berteman, kumpul, ayo kita mau ke rumah makan. Sampai di rumah makan, kita masing-masing pegang HP, makanan sudah dingin, sudah ada makanan. Tidak saling tegur sapa. Saya kalau jalan bersama keluarga, ya, sama anak-anak, sudah kebiasaan HP-nya dikumpul. Ya kan? Siapa yang angkat HP bayar 50.000. Ya. Nah, ternyata yang paling banyak bunyi HP saya, karena saya paling banyak ditelepon orang. Pak, ini mau diangkat. Oh enggak boleh. Ini penting, ya, urusan kerja, enggak bayar 50. Jadi gini, itu cuma contoh aja. Tapi begini, kita ajarkan kepada anak-anak kita ketika kita melewati seorang pengemis atau di bandara, kemudian kita ada yang tukang bersih-bersih toilet, kita punya uang, ya, dan sering ini harus dilakukan. Ya, kita kasih kepada anak kita uangnya dan anak kita yang memberikan. Jangan kita yang berikan, ya, jangan kita yang berikan. Nih, Dik, kasih sama pengemis itu. Dik, kasih sama ibu yang di pojok itu. Dik, kasih sama bapak yang jualan yang nggak kasihan itu, ya. Atau kita kasih dia, kamu ini uang 50.000, beli itu. Nah, dia kembali. Bi, itu harganya cuma 25.000. Ya udah, gimana caranya kau dapat pahala? Dikasih semuanya. Udah begitu caranya. Jadi mereka diajarkan mempraktekkan secara langsung, ya, sehingga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan karena itulah maka kita biasakan kebaikan kita kepada orang lain selalu diperlihatkan kepada anak-anak kita, ya, sehingga anak-anak kita tahu bahwa cara ini adalah cara yang baik. Cara ini memelihara keluarga, ya. Sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang anak-anak kehilangan cara untuk bersilaturahmi, ya. Dan kita memperkenalkan kerabat kita memperkenalkan ketika pulang tamu itu kita kasih tahu anak kita itu tamu ini keperluannya ini, ya. Kalau kita bantu dia akan begini, ya, atau begini. Jadi kita selalu memperlihatkan silaturahmi kita kepada anak-anak kita, ya. Jangan kemudian kita perlihatkan lagi kita marah orang di sebelah, tuh lihat, ya,
mama sudah marah. Cara marah begitu. Besok kalau kamu marah seperti itu ya. Nah, itu jadi salah. Nah, jadi ajarkan kebaikan kepada anak kita. Dengan contoh. Dengan contoh yang baik. Terima kasih Pak Haji Jafar Al-Katiri atas waktunya, atas ilmunya, dan atas silaturahminya di studio TVRI. Dan kami juga ucapkan terima kasih ya kepada ibu-ibu semuanya sudah hadir bersama kami di sini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kita sudah bahas banyak tentang silaturahmi yang menjadi jalan seorang muslim mendapatkan ridho Allah. Ternyata banyak sekali yang harus kita lakukan untuk menuju ke sana. Tapi yang pasti adalah saling memaafkan, jangan memutus silaturahmi sesusah apapun hati kita, karena itu satu-satunya atau salah satunya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita akan jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.